Pekalongan tidak pernah benar-benar tidur, tapi udaranya selalu terasa mencekik. Pernahkah kau merasakan aroma lilin batik yang mendidih bercampur dengan anyir air laut yang menguap di bawah terik matahari? Bagi Rina, gadis berusia 20 tahun yang baru saja menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya, bau itu bukan sekedar aroma industri. Itu adalah bau peringatan. Kota ini dikenal sebagai kota batik, tapi di balik keindahan motif jelamprang yang rumit, tersimpan sebuah rahasia yang lebih tua dari mesin tenun manapun. Rina datang untuk mengunjungi neneknya yang sakit-sakitan di sekitar wilayah Krapyak. Namun, sejak malam pertama, ada yang ganjil. Suara deburan ombak pantai Selamaran yang berjarak beberapa kilometer terdengar begitu dekat, seolah-olah air laut itu merayap tepat di bawah ranjangnya. Jangan pernah memakai baju hijau ke pantai, Rin, dan jangan pernah menatap mata perempuan yang mengenakan kain jelamprang di tengah malam, bisik neneknya dengan suara parau yang lebih mirip gesekan amplas. Rina hanya tersenyum tipis. Sebagai mahasiswa modern, ia menganggap itu hanyalah dongeng pengantar tidur. Tapi bukankah setiap dongeng memiliki akar dari kenyataan yang pahit? Suatu sore, rasa penasaran membawa Rina ke pantai Selamaran. Matahari mulai turun, menyisakan semburat jingga yang tampak seperti luka di cakrawala. Angin laut berembus kencang membawa aroma melati yang menusuk hidung. Tunggu, melati? Di pantai yang gersang ini, harusnya bau garam dan sampah plastik yang mendominasi, bukan? Di bibir pantai, Rina melihat seorang wanita berdiri membelakanginya. Wanita itu mengenakan kebaya hitam pekat dan kain batik jelamprang dengan motif yang tampak hidup. Motif itu seolah bergerak-gerak seperti sisik naga yang menggeliat. Rina mendekat, niatnya hanya ingin bertanya arah jalan keluar karena kabut mulai turun dengan tidak wajar. "Permisi, Bu," panggil Rina. Wanita itu tidak berbalik. Suara ombak tiba-tiba berhenti, hening yang memekakkan telinga. Suhu udara anjlok drastis hingga Rina bisa melihat uap napasnya sendiri. Kemudian, suara gesekan kain terdengar. Srek, srek, srek. Wanita itu berbalik perlahan. Wajahnya cantik, sangat cantik, tapi kulitnya sepucat rembulan yang tertutup awan. Matanya tidak memiliki bagian putih, hanya hitam pekat yang dalam, seolah-olah kau bisa tenggelam di dalamnya jika menatap terlalu lama. "Kamu sudah datang, Cah Ayu," suara wanita itu lembut tapi bergema di dalam kepala Rina, bukan di telinganya. Itulah Dewi Lanjar, sang penguasa pantai utara. Legenda menyatakan ia adalah Dewi Rara Kuning, janda muda yang mencari perlindungan pada Ratu Kidul sebelum akhirnya ditugaskan menjaga perbatasan utara. Tapi yang jarang diceritakan orang adalah bagaimana ia membangun istana gaibnya. Pernahkah kau mendengar istilah bayon di Pekalongan? Bukan balon mainan anak-anak, melainkan manusia-manusia yang dijadikan tiang penyangga istana gaib Sang Dewi. Rina mencoba lari, tapi kakinya terasa berat, seolah pasir pantai berubah menjadi tangan-tangan yang mencengkram pergelangan kakinya. Di depan matanya, pemandangan berubah. Pantai Selamaran yang kumuh menghilang, digantikan oleh sebuah kota megah yang berkilauan. Rina melihat ribuan orang sibuk membatik, berdagang dan berlalu lalang. Namun saat ia melihat lebih dekat, ia menjerit tertahan. Orang-orang itu tidak memiliki ekspresi, mata mereka kosong, dan yang lebih mengerikan, beberapa dari mereka tertanam separuh badan di dalam tembok-tembok bangunan, menjadi pilar yang menopang kemegahan itu. "Kakekmu adalah pengusaha batik yang sukses, bukan?" Dewi Lanjar mendekat, jemarinya yang dingin seperti es menyentuh pipi Rina. "Tahukah kamu dari mana kekayaan itu berasal? Setiap motif jelamprang yang ia jual, ada tetesan darah yang dijanjikan. Dan hari ini, masa pinjamannya telah habis." Rina teringat pada kejayaan keluarganya, rumah besar, mobil mewah, dan bisnis batik yang tak pernah surut meski krisis melanda. Jadi ini harganya, sebuah nyawa. Dewi Lanjar tersenyum menunjukkan deretan gigi yang terlalu rapi dan putih. "Jangan takut, kamu tidak akan mati. Kamu hanya akan menjadi bagian dari keindahanku. Kamu akan menjadi pilar utama di gerbang utara." Tiba-tiba, suara kereta kencana terdengar dari arah laut. Kereta itu ditarik oleh kuda-kuda hitam yang kakinya tidak menyentuh air, melainkan berlari di atas buih ombak. Aroma anyir darah kini mengalahkan bau melati. Rina berlutut, menangis histeris saat menyadari bahwa tubuhnya mulai terasa kaku. Kulitnya mulai mengeras, berubah warna menjadi serupa porselen, dan perlahan-lahan motif jelamprang mulai muncul di permukaan lengannya.
bukan sebagai pakaian, tapi sebagai guratan daging yang tumbuh. Pandangan Rina mulai kabur. Hal terakhir yang ia dengar adalah suara neneknya yang menangis jauh di sana, dan suara tawa Dewi Lanjar yang menyatu dengan gemuruh ombak. Keesokan harinya, warga menemukan sebuah becak kosong terparkir di pinggir pantai Selamaran. Di dalamnya hanya ada sebuah selendang batik motif jelamprang yang masih terasa hangat, seolah-olah baru saja dilepaskan dari bahu seseorang. Rina tidak pernah ditemukan. Orang-orang bilang ia dibawa oleh Dewi Lanjar. Tapi jika kau pergi ke pantai Selamaran pada malam Jumat Kliwon dan mencium bau melati yang sangat kuat, coba perhatikan bangunan gaib yang sesekali muncul di antara kabut. Di sana, di gerbang utara, kau mungkin akan melihat seorang gadis muda cantik yang berdiri kaku, matanya menatap kosong ke arah kota, menjadi pilar abadi sang penguasa laut utara. Apakah kau masih berani memakai batik jelamprang ke pesisir utara? Atau mungkin keluargamu juga punya rahasia yang belum kau ketahui? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.